LeBron James sudah memutuskan keluar dari Lakers hampir sebulan yang lalu. Dan gua rasa hampir pasti tim inilah yang akan jadi tim terakhir LeBron. Anehnya, sampai sekarang kita masih belum tahu tim mana yang bakal jadi destinasi berikutnya. Padahal biasanya LeBron gak perlu nunggu waktu lama-lama tiap mengumumkan tim barunya. Contohnya pas pulang ke Cleveland Cavaliers, nunggunya cuma 10 hari. Pas pindah ke Miami Heat, nunggunya cuma 7 hari. Bahkan pas LeBron pindah ke Lakers, beritanya langsung beberapa jam setelah periode free agency dibuka. Tapi mungkin di hari-hari itu pertimbangan LeBron jauh lebih sederhana untuk tim barunya karena dia masih sangat kuat dan bisa menggendong tim manapun untuk jadi juara. Sekarang kriterianya jauh lebih banyak dari yang kalian semua kira. Agen LeBron James, Rich Paul, menyebut ada 4 kriteria penting yang harus dipenuhi oleh tim baru LeBron nantinya, yang ia sebut sebagai bucket of happiness. Pertama, basketball, atau bisa jadi fit atau kesesuaian dan peran bermain LeBron di tim itu. Kedua, living atau gaya hidup. Kemungkinan besar dia membicarakan tentang golf karena akhir-akhir ini LeBron juga terobsesi dengan olahraga ini. Ketiga, camaraderie. Simpelnya itu adalah persahabatan atau chemistry team. Dan terakhir, competition. Pastinya LeBron masih mau bersaing untuk menjadi juara meskipun usianya sudah mau masuk 42 tahun. Kita pun sudah mendengar banyak sekali tim yang sangat tertarik untuk merekrut LeBron James. Tapi tim mana yang benar-benar bisa merebutnya dan memenuhi semua kriteria tadi? Di video ini gue bakal bahas semua tim yang sering dirumorkan untuk mendatangkan LeBron dan seperti apa kecocokan mereka dengan kriteria-kriteria yang sudah ditentukan oleh LeBron dan Rich Paul. Jadi, awalnya LeBron menyebut bahwa ia terbuka untuk bergabung ke semua tim di NBA kecuali Lakers. Tapi pertanyaan itu langsung berubah drastis hanya sekitar 2 hari kemudian. Karena di sebuah podcast, Rich Paul sempat menguraikan di papan tulis tim-tim mana saja yang pada saat itu terlihat cocok buat LeBron. Ada 10 tim di sini, mulai dari Sixers, Cavaliers, Nuggets, Timberwolves, Heat, Knicks, Warriors, Mavericks, Celtics, dan Spurs. Dari sini, tim yang sudah gak mungkin bakal jadi destinasi LeBron berikutnya adalah Knicks dan Celtics. Knicks awalnya 100% bakal jadi tim tujuan LeBron. Tapi karena mereka sudah berhasil jadi juara bulan lalu, rencana ini akhirnya cuma jadi wacana saja. Dan untuk Celtics, kita semua sepertinya sudah tahu kalau LeBron sangat membenci Celtics sepanjang karirnya. Di tim manapun, Celtics selalu jadi rival untuknya. Jadi gak mungkin dia akan bergabung dengan mereka. Jadi sekarang cuma ada 8 tim, tapi hanya ada 5 tim yang dijabarkan secara detail oleh Rich Paul di papan tulis ini, yaitu Sixers, Cavs, Heat, Timberwolves, dan Nuggets. Tapi dari antara semua tim itu, Nuggets dikabarkan sudah keluar dari misi merebut LeBron James ini. Secara komposisi skuad, kehadiran LeBron di sana kemungkinan besar bakal ngebuat Nuggets bisa jadi juara lagi. Bayangin aja, kekuatan gabungan dari LeBron dan Nikola Jokic. Tapi gua rasa Denver gak bisa memenuhi gaya hidup LeBron yang menjadi salah satu kriterianya tadi. Dan gue juga jarang sekali ngeliat LeBron memiliki persahabatan yang mendalam dengan pemain-pemain Nuggets sekarang. Jadi hanya tersisa 4 tim prioritas untuk LeBron. Dan menurut Shams Charania, orang dalam nomor 1 di NBA saat ini, ada 1 tim lagi yang sangat potensial untuk mendapatkan LeBron James, yaitu Warriors. Sepertinya ini sudah bukan sebuah kejutan lagi. Sudah lama LeBron memberi banyak kode kalau dia mau 1 tim bareng Curry. Gak cuma itu, LeBron juga sahabatan dengan Draymond Green. Jadi bisa dijamin chemistry mereka bakal menyatu. Dan usaha Warriors untuk merebut LeBron sebenarnya juga sudah cukup jelas. Di off-season ini, Green memilih untuk tidak mengambil player option di kontraknya. Rencananya dia bakal kembali bersama Warriors dengan kontrak yang jauh lebih kecil, sehingga Warriors bisa memberikan kontrak yang ideal untuk LeBron James. Terlebih dari itu, Curry juga suka bermain golf. Bahkan ia dikabarkan ingin fokus ke olahraga itu setelah karir basketnya selesai. Kandangnya Warriors pun gak jauh-jauh amat dari rumahnya sekarang di Los Angeles. Tapi masih ada satu hal penting yang bakal membuat LeBron terlihat cocok untuk Warriors, yaitu kesesuaiannya dengan gaya bermain mereka. LeBron punya IQ yang sangat tinggi di lapangan. Dia bisa ditugaskan untuk bermain dengan peran apa saja dan tetap memberikan hasil yang memuaskan. Entah itu mencetak skor sendiri atau berperan sebagai playmaker untuk Curry dan Warriors, semuanya bisa ia lakukan. Apalagi musim lalu kita sudah melihat kalau LeBron masih tetap hebat meskipun mengambil peran yang lebih kecil sebagai role player di samping Luka Doncic dan Austin Reeves. LeBron akan tetap dibutuhkan Warriors untuk tampil produktif ketika Curry istirahat. Jadi di Warriors, LeBron akan mendapatkan tim dengan gaya hidup, chemistry, dan fit yang bagus.
Tapi masalahnya ada di kriteria terakhir, yaitu squad Warriors ini secara realistis masih kurang untuk jadi juara NBA jika dibandingkan tim-tim lainnya yang jauh lebih dalam. Tapi siapa yang tahu kalau LeBron, Curry, Green, dan Jimmy Butler yang akan kembali musim ini bisa memberikan kejutan di luar ekspektasi kita. Dan meski Warriors terlihat sangat menjanjikan sebagai tim baru LeBron, mereka harus tetap bersaing dengan Cavs yang juga merupakan kandidat kuat. Menurut gue, kalau kita mau lihat akhir yang bahagia seperti cerita-cerita dongeng untuk LeBron, Cavs punya skenario yang terbaik. Ini adalah tim lama LeBron, dan dia sudah pernah kembali ke sana dan memberikan gelar juara pertama untuk mereka. Kembali lagi ke Cavs untuk berjuang menjadi juara untuk terakhir kalinya, dan pensiun di tim yang mendraftnya tentu akan sangat legendaris. Apalagi kemarin, Cavs bisa melangkah sampai final wilayah. Seburuk apapun performa mereka di final wilayah itu, Cavs tetap punya skuad yang solid untuk menjadi kandidat juara saat ini. Plus, ini juga merupakan kampung halamannya LeBron, dan tentu saja dia punya kehidupan yang nyaman di sana. Tapi di balik skenario, kesesuaian gaya bermain LeBron di tim ini bisa menjadi masalah. Baik Donovan Mitchell maupun James Harden merupakan pemain yang sangat dominan dan selalu membutuhkan bola di tangannya. Bisa saja LeBron gak puas dengan permainan mereka karena terlalu maruk. Apalagi defense mereka juga gak seberapa. Tapi masih ada satu hal penting yang menjadi tantangan terbesar Cavs kalau mau merebut LeBron, yaitu finansial. Kalau LeBron bersedia menerima kontrak minimum, maka semuanya aman saja. Kalau tidak, mereka akan dihadapkan dua pilihan, memberikan kontrak yang lebih kecil ke James Harden atau terpaksa melepas Max Strus atau Dennis Schroeder agar ruang gaji mereka makin longgar. Tapi, apa yang ditawarkan Sixers juga gak kalah menarik. Kalau kalian lihat lagi papan tulis Rich Paul tadi, hanya nama Tyrese Maxey saja yang diberi bintang khusus. Iya, LeBron punya respek yang sangat besar kepada Maxey karena kehebatan dan potensinya sebagai superstar. Plus agennya pun juga Rich Paul, jadi relasi mereka sudah bisa dijamin. Ditambah dengan Joel Embiid, VJ Edgecombe, dan superstar baru mereka, Jaylen Brown, skuad Sixers ini bisa dibilang sebagai super team. Tapi yang setelah ini mungkin bisa menjadi tanda yang besar kalau LeBron tertarik dengan Sixers. Join a franchise that kind of shares the same, model as myself, and that's like practicing championship habits every day, but trusting the process more than anything. I think you trust the process. Ya, baru-baru ini LeBron muncul ke publik dengan menyebut kata trust the process, di mana kata itu sudah menjadi moto Sixers di era Embiid. Ini memang kesannya berlebihan, tapi kita semua tahu kalau LeBron suka memicu drama. Kalau LeBron mau jadi juara di akhir karirnya, Sixers bisa jadi opsi yang ideal. Tapi ada juga tim dari wilayah barat yang menawarkan hal yang sama, yaitu Minnesota Timberwolves. Lihat saja line up ini: LaMelo Ball, Anthony Edwards, Jaden McDaniels, LeBron, dan Rudy Gobert. Wah, line up ini penuh dengan pemain All-Star. Meskipun McDaniels bukan All-Star, tapi dia akhir-akhir ini sedang bermain di level itu. Setelah kehilangan Julius Randle dan Naz Reid, Wolves benar-benar lagi krisis power forward. Dan gua rasa LeBron bisa mengisi kekosongan itu dengan sangat baik. Dan dalam 3 tahun terakhir, penyebab Wolves kalah di playoff adalah karena mereka selalu berhadapan dengan tim yang bakal lolos ke NBA Finals. Jadi secara susunan roster dan fit, Wolves adalah tempat yang sempurna untuk LeBron. Yang jadi masalah, LeBron juga mencari kebahagiaan. Dan sepertinya berada di satu tim dengan LaMelo, dan Gobert gak bakal bikin dia bahagia sebagai om-om 41 tahun. Dan LaMelo semua selalu ada aja tingkahnya. Dan Gobert sudah lama dikenal sebagai sosok yang gak disukai pemain-pemain NBA lainnya. Apalagi di Minnesota yang sangat dingin dan bersalju. Jelas gaya hidup di sana gak sesuai dengan keinginan LeBron. Dan tim prioritas terakhir ini juga gak boleh diremehkan, yaitu Miami Heat. Sama seperti Cavs, Heat juga merupakan tim lama LeBron dan ada kemungkinan dia bisa kembali ke sana. Apalagi sekarang ada Giannis yang masih di masa prime-nya. Tapi masih ada satu hal gila lagi yang mungkin menandakan kalau LeBron punya kemungkinan besar untuk pulang ke Heat. Baru-baru ini, akun YouTube Heat sepertinya mengalami kebocoran karena mereka sempat mengupload live stream untuk wawancara kedatangan LeBron. Dan gak lama kemudian, live stream itu langsung diubah menjadi private oleh mereka. Ada yang janggal kayaknya di sini. Secara susunan tim, Heat adalah destinasi yang masuk akal untuk LeBron. Di sisi defense, mereka bakal jadi semakin mengerikan bareng Giannis dan Bam. Di sisi offense, playmaking dan shootingnya bakal pegang peran krusial untuk melancarkan strategi mereka serta memaksimalkan potensi Giannis dan Bam di paint area. Kita semua juga pastinya sudah paham kalau gaya hidup di Miami sangat mewah dan cocok dengan LeBron. Jadi secara keseluruhan, seperti ini ranking prediksi tim-tim versi cerita basket yang bakal menjadi destinasi LeBron. Di posisi kelima ada Wolves, keempat Sixers,
ketiga Heat, kedua Cavs, dan akhirnya yang pertama Warriors. Warriors ada di peringkat pertama karena menurut gue dari semua kriteria yang ditetapkan LeBron dan Rich Paul, mereka yang paling solid untuk melengkapi semuanya secara merata. Sedangkan Wolves jadi yang paling terakhir karena selain lingkungannya kurang sesuai, mereka juga gak sesering itu untuk dirumorkan menjadi tim LeBron berikutnya dibanding yang lain. Tapi kalau menurut kalian, tim mana yang pada akhirnya bakal jadi tim terakhir LeBron James? Coba dong tulis di kolom komen. Nah, itulah episode kali ini. Dan jangan lupa, custom design jersey apapun free cuma di Easy Sportswear, brand apparel basket nomor 1 di Indonesia. Mumpung satu stylenya masih cuma 100 ribuan, gas pantengin aja all shopnya. Plus juga jangan lupa untuk like dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan menghasilkan video menarik lainnya. Thanks for watching, I'll see you in the next video.